Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan, dan biarlah kami terus diajar. Lalu Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami hikmat, supaya kami bisa mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Dan setelah kami mengerti, kami mau berjuang untuk hidup seturut firman-Mu ya Tuhan, di sisa umur hidup kami, ketika kami masih hidup di dunia ini.
Ya Bapa, kuduskanlah setiap kami. Ampuni kami, maafkan kami dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Apapun yang kami lakukan salah, kami mengakui kami berdosa dan kami bersalah di hadapan Bapa. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Allah. Oleh sebab itu, kami mohon belas kasihan Bapa mengampuni kami, menguduskan kami dan melayakkan kami di hadapan Bapa senantiasa, supaya saat ini, saat kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu, oleh pengampunan Bapa, kami ada dalam kesucian kekudusan Bapa di sorga. Hamba-Mu ini hanyalah alat ya Allahku. Urapilah hamba yang bodoh ini, supaya apa yang hamba sampaikan, biarlah itu kebenaran yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Oleh sebab itu Roh Kudus Tuhan kiranya berkenan memenuhi hamba dengan hikmat surgawi. Roh Kudus Tuhan kiranya berkenan menaruh setiap perkataan dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba perkatakan itulah kebenaran yang Bapa kehendaki. Dan setiap kebenaran itulah yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus jujur mengakui bahwa sampai saat ini kita belum benar-benar mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita harus jujur mengakui bahwa sampai saat ini kita belum benar-benar mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, kenapa demikian? Persoalannya itu adalah karena kita terlalu sibuk mengurusi atau mengejar perkara-perkara dunia yang ingin kita capai, yang kita anggap itu bisa membahagiakan kehidupan kita, yang kita anggap itu menyenangkan bagi kita, yang kita anggap itu bisa memperkaya kehidupan kita, yang kita anggap bahwa itulah kesenangan-kesenangan hidup yang bisa kita nikmati dari hari lepas hari. Nah, saudaraku, kesibukan untuk hal-hal seperti inilah yang pada akhirnya mengalihkan fokus hidup kita untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhan. Saudaraku, pertanyaannya sekarang, kalau hari ini Tuhan datang, apakah kita sudah siap bertemu dengan Tuhan? Apakah saat ini kehidupan kita sudah ada dalam keadaan berkenan di hadapan Tuhan? Saudaraku, jangan main-main dengan persoalan yang satu ini. Kita harus benar-benar memperkarakan kehidupan kita saat ini. Jangan sampai kita terkejut. Ya saudaraku, kalau waktu itu tiba, jangan sampai kita baru sadar, jangan sampai kita baru menyesali kenapa selama ini kita tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan. Saudaraku, kalau saat ini kita diingatkan dengan kebenaran seperti ini, mari kita sadar, mari kita terus berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya ketika waktu itu tiba, kita ada di dalam keadaan siap sedia. Saudaraku, itulah kenapa firman Tuhan menasihati kita. Lukas 21 kalau kita melihat ayat 34, firman Tuhan katakan, jagalah dirimu. Perhatikan itu saudaraku, saya ulang sekali lagi, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudaraku, firman Tuhan ini tegas sekali, dan saya harus katakan siapapun kita, ya,
Siapapun kita, seterhormat apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, ya saudaraku, mari lihat kebenaran firman Tuhan ini sebagai teguran yang sangat keras. Lihat kebenaran firman Tuhan ini sebagai suara Tuhan yang sedang menegur cara hidup kita selama ini, saudaraku. Itulah kenapa di awal tadi saya sudah katakan, kalau kita mau jujur, sampai saat ini saudaraku, kita belum benar-benar mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita terlalu sibuk untuk mengejar perkara-perkara duniawi, ya. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Saudara perhatikan baik, ada kalimat yang harus benar-benar kita perhatikan saat ini, di mana dikatakan supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Kalau dikatakan pesta pora itu bukan sekedar kita menikmati hingar-bingar musik di dunia malam, bukan seperti itu. Pesta pora yang dimaksudkan di sini adalah setiap apapun yang kita lakukan, jika itu tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, itu pesta pora. Saudara perhatikan itu. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, kalau itu tidak untuk kepentingan Allah Bapa di sorga, kalau itu tidak memuliakan Allah Bapa di sorga, itulah pesta pora. Kalau ada kata kemabukan di dalam ayat ini, kita tidak boleh berpikir bahwa kemabukan yang dimaksudkan itu hanya sekedar karena minum-minuman keras. Ya saudaraku, tidak seperti itu. Ini juga gambaran dari keinginan diri kita, hawa nafsu diri kita, hasrat hati kita kepada segala sesuatu. Dalam hal ini kesenangan-kesenangan hidup dunia yang ingin kita nikmati, yang ingin kita miliki, yang ingin kita capai di dalam kehidupan kita, pada akhirnya akan membuat diri kita menjadi mabuk, saudaraku, karena pikiran kita itu hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi ini. Saudaraku, orang yang sudah mabuk itu biasanya tidak akan bisa memiliki pikiran yang jernih, saudaraku. Apapun yang dilakukannya pasti salah kalau di dalam keadaan mabuk. Nah, oleh sebab itu, kalau saat ini kita juga mabuk dengan kepentingan-kepentingan duniawi karena keinginan diri, hawa nafsu diri yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging yang membuat kita terus mengejar semuanya itu, pada akhirnya kita menjadi orang yang lupa diri. Kita tidak bersiap-siap. Dan ketika waktu Tuhan itu tiba, kita baru terkejut. Kita baru sadar. Ibaratnya seperti orang mabuk lalu tertidur, dan ketika disiram dengan air begitu, saudaraku, pasti akan kaget, pasti akan sadar, saudaraku. Tetapi ketika sadar pun belum bisa berbuat apa-apa. Karena kemabukan itu masih menguasai seluruh tubuhnya. Nah, hal ini pun sama, saudaraku. Kalau kita menjadi orang percaya, lalu kita tidak bersiap-siap, ya, kita sama dengan orang yang sedang mabuk. Lalu waktu Tuhan itu tiba atas dunia ini, atau waktu Tuhan itu tiba atas kehidupan kita, kita tidak ada di dalam keadaan siap, saudaraku. Itulah yang firman Tuhan katakan, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita sadari akan hal ini sebelum terlambat, supaya kita tidak terbawa oleh arus dunia yang bisa memabukkan kita karena mengejar kepentingan-kepentingan diri, hawa nafsu diri, keinginan-keinginan diri yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Saudara ingat, saat ini kita sudah berada di zaman akhir. Dan kalau kita tahu bahwa saat ini kita berada di zaman akhir, saudaraku, mari kita siapkan diri kita siapkan hidup kita, supaya ketika waktu Tuhan itu tiba, kita ada di dalam keadaan siap.
ya, kita ada di dalam keadaan siap sedia, kita ada di dalam keadaan berkenan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, lalu kita bisa mengerti bahwa ada begitu banyak orang mabuk dengan keadaan dunia saat ini, saudaraku. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 kita mulai. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, saudaraku, ini gambaran dari hidup orang-orang yang sama sekali sudah tidak lagi memikirkan masa depan kehidupannya di kekekalan. Yang dikejar hanyalah kepentingan-kepentingan diri dan hawa nafsu diri yang bisa mereka nikmati selama masih hidup di dunia ini, saudaraku. Nah, kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini tidak akan berubah menjadi lebih baik menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Perhatikan itu. Jadi ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus sadar akan hal ini, saudaraku. Dunia ini tidak akan mungkin bisa menjadi lebih baik. Perhatikan ini, saudara. Saudara dengar baik. Orang percaya yang masih optimis supaya dunia ini bisa menjadi lebih baik, itu artinya orang-orang seperti ini mau menjadikan dunia ini sebagai firdaus mereka di dunia ini. Saudara perhatikan itu. Tetapi kalau kita sadar kita ada di dalam Kristus, kita ditebus di dalam Kristus, kita juga sadar dunia ini bukan firdaus, ya. Firdausnya kita itu yang sesungguhnya ada di kerajaan Allah Bapa di sorga, bukan di dunia ini. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita akan mengarahkan fokus kita, pandangan kita tertuju kepada langit baru dan bumi yang baru, saudaraku. Jadi kita terus mempersiapkan diri kita dari hari lepas hari. Kita menjaga hati, pikiran, sikap hidup kita, perasaan kita, tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita, supaya tetap ada dalam kesucian, kekudusan Allah, tetap ada di dalam kebenaran Allah. Supaya kalau waktu Tuhan datang dengan tiba-tiba, maka Tuhan akan menemukan kita di dalam keadaan berkenan, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka mata, hati dan pikiran kita. Kita berpikir dengan jernih dari keadaan dunia saat ini. Kalau kita melihat apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, ya, dalam berbagai hal. Mulai dari masalah politik, ekonomi, hubungan antar negara, maupun sampai kepada ekosistem bumi ini yang bisa kita lihat semakin hari semakin rusak. Seharusnya kita menyadari bahwa memang dunia ini tidak akan bisa berubah menjadi lebih baik. Dan firman Tuhan katakan juga bumi ini akan hancur, akan hilang lenyap. Bahkan firman Tuhan katakan dunia ini akan hangus dalam nyala api. Lalu kita mau mengharapkan apa lagi, saudaraku, dari dunia saat ini? Dan seharusnya kalau kita menjadi orang percaya, kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan benar, maka apa yang sedang terjadi di dunia saat ini kita tahu. Ini adalah tanda-tandanya bahwa waktu Tuhan itu akan segera tiba. Kita jangan sampai lupa diri, saudaraku, sehingga keadaan kita bisa sama seperti di zaman Nuh. Perhatikan itu, saudaraku. Lukas 17 kalau kita melihat ayat 26, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ayat 27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh
masuk ke dalam Batra, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Saudaraku, jadi ini peringatan keras bagi kita semua. Jangan sampai waktu Tuhan tiba baru kita terkejut. Dan jangan pernah berpikir bahwa masih lama lah, ya, masih lama, Tuhan belum datang. Firman Tuhan katakan begini di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Mari kita sadar akan hal ini, saudaraku, sebelum terlambat. Karena kalau kita tidak bersiap untuk bertemu dengan Tuhan, kita tidak bisa diterima oleh Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa kami harus sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kami, karena sesungguhnya kami harus sadar, waktu-Mu ya Allah tiba atas kehidupan kami. Kami tidak pernah tahu, kami tidak pernah mengerti kapan itu akan terjadi. Oleh sebab itu, saat ini Bapa, setelah kami disadarkan oleh kebenaran firman-Mu, kami mau mengambil keputusan untuk benar-benar mempersiapkan hidup kami, supaya kami hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Bapa. Kami menjaga kesucian hati, kami menjaga kekudusan hidup, dan kami mau terus tinggal di dalam kebenaran-Mu ya Allah, supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Lalu saat ini ya Bapa, biarlah kami mengangkat tangan di hadapan Bapa, dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.